wassalamu ala mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Kepala SMW Negeri 2 Bode, Ibu Tri Pamuji SPD FPD. Yang kami hormati segenap Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Negeri 2 Bode. Serta tak lupa pada kesempatan kali ini juga yang kami hormati Bapak Didik Haryanto SPD selaku CGP Angkatan 10 Kabupaten Pemalang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, yang senantiasa memberikan kita kenikmatan tak terhingga, tak terhitung banyaknya. Salah satunya adalah kita bisa menikmati udara segar pada kesempatan kali ini, cuaca cerah pada kesempatan kali ini, sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan yang insya Allah berpengaruh, berdampak kebaikan pada diri kita dan juga anak didik kita. Kegiatan diseminasi disiplin positif yang akan nanti dibawakan oleh Bapak Didik Haryanto SPD. Kedua kalinya sholawat serta salam senantiasa semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk dalam umatnya yang senantiasa mengamalkan kebaikan ajaran-ajaran baginda Rasulullah, dan termasuk ke dalam umat yang kelak akan mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ibu bapak yang kami hormati, pada kesempatan kali ini akan kami sajikan tentang budaya positif, pemahaman diseminasi yang telah dilakukan oleh Bapak Didik Haryanto kepada kita semua. Kita di sini akan mendapat banyak pencerahan dari beliau dan juga mendapat banyak wawasan baru, insya Allah bermanfaat bagi kita. Baik Bapak Ibu, untuk pertama kalinya mari kita buka kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridhoi kegiatan kita. Yang kedua yakni acara sambutan. Dalam hal ini akan diwakili oleh pembantu urusan bagian humas Ibu Nurilah SPD. Kepada Ibu Nurilah SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 Bode, Ibu Tri Pamuji SPD FPD. Yang terhormat Bapak Ibu guru serta staf SMP Negeri 2 Bode yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga di siang hari ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, di pagi hari ini Bapak Didik Haryanto akan menyajikan sebuah diseminasi disiplin positif yang dalam hal ini untuk kegiatan calon guru penggerak angkatan 10. Semoga saja dengan adanya diseminasi menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita apa sih yang dinamakan disiplin positif, dan harapannya bagi Bapak Ibu guru sekalian nanti bisa menerapkan di sekolah kita, ya, bisa menerapkan disiplin positif di sekolah kita sehingga sekolah kita mampu untuk menjadi yang terbaik meskipun kita di
desa yang terpencil ini. Mungkin hanya itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Nanti bisa lebih lanjut, lebih detailnya Bapak Didi Arianto akan mempresentasikannya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nurilah SPD atas sambutannya. Berikutnya Bapak Ibu adalah acara inti. Dalam kesempatan kali ini waktu dan tempat akan kami berikan sepenuhnya kepada Bapak Didi Arianto SPD. Mohon Bapak Ibu untuk bisa menyaksikan dengan seksama sehingga ilmu yang beliau berikan, wawasan yang beliau sampaikan bisa terserap dengan baik kepada diri kita dan juga kelak akan bermanfaat untuk pembelajaran siswa-siswi kita, sekolah kita. Terima kasih. Kepada Bapak Didi Arianto kami persilakan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya selaku CGP Angkatan 10 akan memberikan diseminasi untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman dalam budaya positif di sekolahan. Jadi selama beberapa minggu terakhir ini kami ingin menerapkan itu di beberapa kelas, dan ini kami kemudian diminta untuk menyebarkan pemahaman ini kepada rekan-rekan semua, Bapak Ibu guru SMP Negeri 2 Bodet. Beberapa materi tentang konsep utama daripada budaya positif itu ada 8. Nanti akan kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma, yang kedua tentang disiplin positif itu sendiri, yang ketiga adalah tentang nilai-nilai kebajikan, yang keempat adalah tentang kebutuhan dasar manusia, kemudian yang kelima adalah perilaku motivasi manusia, yang keenam adalah posisi kontrol restitusi, yang keenam adalah tentang keyakinan kelas, dan yang kedelapan adalah tentang segitiga restitusi. Kita mulai yang pertama, bahwasannya pembelajaran kita dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran kita pada saat ini adalah pembelajaran yang terdiferensiasi, di mana setiap siswa itu belajarnya itu adalah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi kita saat ini dalam mengajar siswa itu tidak bisa disamaratakan. Karena apa? Karena perkembangan setiap siswa antara satu siswa dengan siswa yang lain itu berbeda-beda. Itu yang terjadi. Maka itu perkembangannya harus berdasarkan pada profil pelajar Pancasila. Jadi saat ini semua dari perkembangan siswa yang berbeda-beda itu kita sesuaikan kebutuhan anak yang satu dengan anak yang lain sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang sudah sering kita pelajari, seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Jadi impiannya kita adalah merubah siswa dapat melaksanakan profil pelajar Pancasila itu. Nah, untuk memulai kegiatan ini, saya minta kita mencari teman partner. Ya, saya ingin memberikan stimulus. Saya minta teman-teman, Bapak Ibu guru untuk mencari teman partner di sebelahnya, boleh. Coba saya minta tolong sebelahnya, ya. Minta tolong untuk mencari teman partner. Saya berharap satu orang dari partner itu silahkan menggenggam tangan, kemudian membayangkan bahwasannya yang digenggam itu adalah barang berharga Bapak Ibu semua. Coba, ya, coba bayangkan
Bapak Ibu, genggam seperti ini. Satu orang menggenggam tangan. Ya. Kemudian yang teman satunya lagi berusaha untuk membuka itu. Ya. Bayangkan kalian Bapak Ibu membuka, menggenggam tangan, isinya misalnya yang berharga menurut Bapak Ibu itu apa ya? Cincin. Nah, cincin atau bahkan logam mulia, emas, antam. Bayangkan itu Bapak Ibu menggenggam tangan yang berisi emas, kemudian satunya lagi silakan berusaha untuk membuka tangan dari teman Bapak Ibu itu. Kira-kira bisa dibuka apa tidak? Ambil barang berharga milik teman Bapak Ibu yang ada di situ. Coba. Iya. Iya, teman yang satunya lagi coba berusaha untuk melepaskan, mengambil barang berharga milik Bapak Ibu. Iya. Iya. Sekarang pertanyaan saya, adakah yang sudah bisa membuka? Sudah, satu. Adakah yang belum bisa membuka? Dua. Belum bisa, tiga. Satu bisa terbuka. Sekarang pertanyaan saya, kenapa tangannya Bapak Saiful bisa terbuka dengan cara barang berharganya bisa diambil? Tadi kan bisa misalnya tadi, kenapa bisa dibuka? Karena tidak berharga bagi mereka. Oh, tidak berharga. Yang tidak bisa dibuka kenapa tadi? Terlalu kuat. Kenapa terlalu kuat? Karena karena kita mempertahankan. Ya. Semua yang kita lakukan tadi, ya. Jadi Bapak Ibu semua, jadi kalau kita ketahui bahwasannya ada yang membuka karena mengikhlaskan barang berharganya, terus rapopolah daripada. Ya. Itu yang pertama. Atau yang kedua, ya, kita tidak bisa membuka itu. Kenapa? Karena itu milik kita, tidak bisa orang lain mengambil. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah semua yang memiliki kontrol terhadap diri adalah kita sendiri. Mau kita buka atau kita tutup, persepsi itu ada pada diri kita sendiri, bukan pada orang lain. Itu kuncinya. Itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah tentang miskonsepsi pada teori kontrol. Kita dengan murid biasanya sering melakukan banyak tentang miskonsepsi. Miskonsepsi itu adalah sesuatu yang sebenarnya kita anggap benar padahal itu salah. Bukan salah ya, kurang tepat. Ya. Seperti yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita itu seperti bisa mengontrol murid. Yang kedua adalah ilusi bahwasanya penguatan positif itu paling efektif dan bermanfaat. Yang ketiga adalah ilusi bahwasanya kritik itu membuat rasa bersalah dan mampu menguatkan karakter. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa mampu untuk memaksa. Nah, penjelasannya adalah seperti ini Bapak Ibu. Jadi pada dasarnya kita itu tidak bisa memaksa murid. Jadi kita menganggap bahwasannya murid itu bisa kita kontrol. Ya, coba kamu kesini, anak pasti kesini. Tetapi ya, pada dasarnya anak itu tidak mengikuti kita dalam hatinya. Anak itu hanya mengikuti karena tadi terpaksa. Ya, Pak Saiful tadi membuka tangannya, jadi karena takut. Ini adalah salah satu ilusinya. Yang kedua adalah ilusi bahwasanya semua penguatan positif itu paling efektif dan bermanfaat. Kita Bapak Ibu guru juga kadang memberikan penguatan positif. Ya, jadi anak yang pintar ya. Kemudian kita berikan manfaat-manfaat yang luar biasa. Bahwasanya intinya lagi adalah bentuk-bentuk kontrol mempengaruhi perilaku murid. Sebenarnya itu hanya lewat dari mereka yang mengangguk-angguk saja. Setelah itu kembali lewat lagi. Hilang, itu ilusinya. Yang ketiga adalah kritik membuat orang bersalah. Kita kata membuat anak itu merasa paling bersalah. Kamu
tidak memahami saya. Tahu kan? Bahwasannya apa? Menggunakan kritik dan perasaan rasa bersalah itu dalam mengontrol murid biasanya akan menjadikan murid menjadi murid yang memiliki identitas gagal. Identitas gagal itu apa? Nanti akan kita bahas pada materi selanjutnya. Yang keempat adalah ilusi bahwasanya orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kita, Bapak Ibu guru, memiliki hak untuk memaksa murid. Ini sebenarnya adalah ilusi. Kita tidak bisa memaksa murid bahwasanya murid harus mengikuti keinginan kita. Ini adalah sesuatu yang ilusi. Bahwasanya kita sebagai guru adalah biasanya kegiatan fungsi kita, tugas kita adalah menuntun anak mencari jati diri mereka. Jadi mereka menginginkan apa, itu yang kita tuntun, kita arahkan mereka ke arah yang lebih baik. Itu ilusi. Nah, bagaimana seorang bisa merubah paradigma itu berdasarkan teori kontrol daripada pendekatan teori kontrol. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan sedikit-sedikit berubah pada sikap dan perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita harus berubah kerangka acuan kita. Jadi kita diminta untuk merubah bagaimana cara kita mendekati murid. Jadi tidak dengan cara memaksa, tidak cara mengintimidasi, atau bahkan tidak cara dengan menghukum dan lain sebagainya. Jadi cara kita adalah memberikan respon stimulus dengan cara-cara yang lebih baik. Itu yang kita lakukan. Nah, pendekatan paradigma stimulus itu berdasarkan teori kontrol seperti ini Bapak Ibu. Jadi dengan stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol, kita lebih banyak ke arah sebelah kiri apa sebelah kanan. Jadi kebutuhan kita dan realitas kita, atau semua orang melihat tentang hal sama, semua orang memiliki gambar yang berbeda. Kita itu pendekatan teori kontrolnya adalah kebanyakan kita saat ini lebih banyak di sebelah kiri, bahwa kita itu bisa mengontrol murid. Berbeda dengan sebaliknya yang sebelah kanan, bahwa kita adalah yang bisa mengontrol murid adalah diri murid itu sendiri. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Atau yang bawahnya, saya bisa mengontrol orang lain. Bahwasanya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Bahkan tadi Bapak Ibu guru juga mengontrol teman sendiri saja, kadang kita juga tidak bisa mengontrol itu. Itu adalah stimulus teori kontrolnya. Nah, kita mulai pada materi yang kedua, yaitu tentang disiplin positif. Saya yakin Bapak Ibu guru semua pasti mendengar kata disiplin. Yang ada di benak Bapak Ibu guru tentang kata disiplin itu apa ya? Rajin, tepat waktu. Pak Adit apa? Disiplin Pak Adit? Disiplin menurut saya patuh. Nah, jadi kata disiplin itu sebenarnya berasal dari kata bahasa Latin yang artinya adalah belajar. Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya adalah kita belajar. Jadi disiplin diri itu menganggap kita itu sebenarnya adalah harus belajar. Akan tetapi di Indonesia itu terjadi perubahan, pergeseran makna kata. Jadi kalau kita bicara tentang disiplin, yang terjadi adalah seperti yang Bapak Ibu guru tadi jelaskan, patuh, rajin, berangkat tepat waktu dan lain sebagainya. Bahwasannya disiplin itu adalah telah berubah. Jadi mendapatkan kepatuhan tadi seperti yang Bapak Ibu guru lakukan. Akan tetapi kecenderungan ini adalah membuat ketidaknyamanan dari murid. Bahwasanya bukan apa yang mereka hargai untuk mencapai suatu tujuan. Nah, ini sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki rasa disiplin diri, belajar dari diri sendiri, sehingga mereka dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan
yang secara umum dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam, ekstrinsik adalah yang berasal dari luar. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi berdasarkan teori kontrol daripada Dr. William Glasser, bahwasannya setiap perbuatan manusia itu memiliki tujuan. Dan menurut Diana Bosen mengumumkan bahwasannya dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia. Jadi nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang bersifat umum, nilai-nilai yang dianggap baik oleh anak dan oleh kita yang dapat mencapai tujuan murid dalam berperilaku untuk belajar disiplin. Nah, ini adalah beberapa contoh pengakuan kita atau apresiasi nilai-nilai kebajikan yang kita lakukan terhadap murid. Jadi kalau ada anak memiliki rasa empati, jadi kita berikan kalimat pembuka, kemarin saya memperhatikan rasa empatimu begitu besar, kemudian kita berikan situasi. Kenapa situasinya itu? Bahwasannya pada saat menolong murid itu di kelas kita. Atau yang kedua, saya menghargai kepedulian kalian terhadap apa? Situasi membantu teman. Jadi kemudian atau yang ketiga bahwasan terima kasih untuk apa? Untuk rasa tanggung jawab pada saat memungut kertas atau sampah-sampah yang ada di bawah. Ini adalah beberapa nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan di kelas kita apabila beberapa anak melakukan hal-hal yang baik. Kebutuhan dasar manusia. Sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan adalah seluruh tindakan yang kita inginkan memiliki tujuan tertentu dan segala usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk kebutuhan dasar manusia. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu apa saja ya? Kebutuhan dasar kita sebagai seorang manusia: makan, sandang, pangan, papan. Makan, sandang, pangan, papan. 4. Istirahat dan tidur. Jadi secara umum kebutuhan dasar kita itu ada 5. Nah, bertahan hidup tadi sudah dijelaskan, makan, minum itu termasuk kebutuhan hidup. Kita juga butuh rasa disayangi, rasa dikasihi, rasa diterima dimanapun kita berada, atau butuh penguasaan. Kita kadang kalau di rumah sebagai orang tua juga ingin dianggap, di sekolahan juga sama ingin dianggap. Ini adalah kebutuhan dasar kita. Maka tadi sudah kita bahas, dengan seperti itu maka guru kemudian melakukan beberapa ilusi kontrol agar murid mengakui kita dalam belajar. Biasanya seperti itu. Nah, yang keempat adalah kebebasan. Kita sebagai manusia juga butuh kebebasan. Saya yakin Bapak Ibu guru semua kalau ditekan juga tidak suka. Yang kelima adalah kesenangan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kembali ke murid, bahwasannya konsep disiplin dengan identitas gagal. Tadi kita sudah membahas bahwasannya murid itu dengan memberikan nilai-nilai kebajikan yang baik, biasanya kalau kita melakukan sesuatu terhadap murid, biasanya ada 2 hal. Bapak Ibu guru biasanya melakukan ini, memberikan hukuman atau memberikan penghargaan. Benar deh. Biasanya ini, kalau memberikan hukuman biasanya adalah pada saat murid melakukan kesalahan, atau memberikan penghargaan biasanya pada saat murid melakukan hal-hal yang baik. Akan tetapi hukuman dan penghargaan ini merupakan identitas yang gagal yang tidak bisa kita terapkan ke murid.
Jadi kalau ada murid yang bersalah, murid yang benar pun kita tidak bisa memberikan hukuman dan tidak bisa memberikan penghargaan. Kenapa? Karena yang pertama, hukuman itu bisa menyakitkan, bisa membuat murid tidak nyaman, bisa membuat murid takut, bisa memaksa, dan bisa memberikan murid merasa menyembunyikan kesalahannya. Atau sebaliknya, kita kadang memberikan murid suatu penghargaan. Kalau murid kita tanya kemudian bisa menjawab, itu kemudian kita berikan penghargaan. Ini sebenarnya hal yang kurang baik. Kenapa? Karena yang pertama tidak efektif. Dengan kita memberikan penghargaan, kita berikan motivasi, itu sebenarnya hal yang kurang baik. Yang kedua adalah merusak hubungan. Kalau kita memberikan penghargaan itu terhadap orang yang murid yang pintar atau murid yang itu saja, maka akan membuat iri teman yang lainnya. Biasanya kalau kita membuat pertanyaan, kemudian yang menjawab si A, kemudian kita beri penghargaan bagus, pintar. Nah, ini adalah hal-hal yang sebenarnya tidak efektif, membuat identitas gagal daripada murid itu sendiri. Kenapa? Karena membuat iri teman yang lain. Lagi-lagi itu. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, mematikan kreativitas. Kalau kita memberikan penghargaan itu kepada satu atau dua murid, maka murid yang lain yang mungkin dalam hal proses berpikirnya sedikit lebih lambat, maka kreativitasnya akan hilang. Nah, paling bisa menjawab adalah mereka. Jawabannya pasti seperti itu. Atau yang ketiga, menghukum dengan sistem ranking. Dengan adanya penghilangan sistem ranking adalah menghilangkan yang namanya penghargaan. Jadi kalau kita di sekolahan itu sekarang ini memang dihilangkan sistem rankingnya, adalah fungsinya adalah untuk ini, menghilangkan identitas gagal daripada murid. Kenapa? Karena takutnya anak yang tidak mendapat ranking mereka akan menjadi minder. Mereka akan menjadi berpikiran, saya tidak masuk 10 besar, saya masuk ranking sekian dan sekian. Ini akan menghukum. Maka saat ini sistem ranking itu sudah dihilangkan. Atau yang kelima adalah merampas hak untuk menghargai diri sendiri. Jadi dengan memberikan penghargaan pada murid itu bisa merampas haknya. Menjawabnya perasaan biasa saja, saya menjawab seperti biasa saja. Tapi kok bisa benar? Tapi kok hebat? Jadi hak kita, hak mereka untuk menghargai dirinya itu kemudian akan menjadi hilang. Nah, terus harusnya bagaimana? Harusnya kita sebagai guru adalah memberikan dengan disiplin menggunakan konsep identitas yang sukses. Caranya dengan apa? Dengan memberikan konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi dan restitusi apa? Penguatan. Kamu sudah bagus dalam menjawab, silakan dilaksanakan, dipertahankan. Ini adalah memberikan konsekuensi. Atau perlu monitoring berkelanjutan. Jadi kita melihat anak dengan sesuatu yang kita pertahankan, itu anak kita monitor setiap hari. Atau dengan menggunakan stimulus respon yang tadi sudah kita bahas. Atau dengan murid menghormati peraturan. Jadi setiap peraturan-peraturan itu kita minta anak untuk menghormati peraturan-peraturan yang ada. Itu konsekuensi. Jadi jika tidak ada peraturan itu kemudian jika dilanggar, maka ada konsekuensi yang harus diambil. Atau yang selanjutnya adalah murid kehilangan waktu untuk mengakui kesalahan. Jadi dengan konsekuensi itu membuat murid akan kehilangan waktu untuk mengakui kesalahan. Jadi mereka itu akan mengakui kesalahannya, kemudian akan merubah kesalahan itu sendiri menjadi kesalahan, menjadi perbuatan yang lebih baik. Itu adalah konsekuensi. Atau yang kedua dengan restitusi. Ini adalah yang paling tinggi Bapak Ibu. Jadi dengan restitusi itu adalah murid bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi setiap perilaku-perilaku yang dilakukan oleh murid, mereka harus bertanggung jawab atas tindakan-tindakan itu. Jadi kalau ada murid yang melakukan tindakan tidak baik, maka murid harus kita berikan stimulus, kita validasi tindakannya. Nanti ada beberapa materi yang kita pelajari itu. Kemudian kita berikan keyakinan bahwasanya apa yang dilakukan itu merupakan perbuatan yang tidak tepat. Kemudian fokus pada pemecahan masalah. Jadi setiap ada permasalahan daripada murid, yang kita lakukan adalah memecahkan masalah, bukan dengan menghukum. Jadi kalau ada dengan cara menghukum, maka akan nanti muncul identitas gagal daripada murid. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh murid itu pasti ada akar permasalahan dan itu harus kita selesaikan.
Kemudian yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kita mengajak bahwasannya murid itu harus menghormati diri sendiri dan juga orang lain. Yang keempat adalah dengan teori kontrol, ya, bahwasannya sekali lagi yang memegang kendali atas pemikiran adalah tentang dirinya sendiri. Jadi apapun yang kita lakukan itu hanya memberikan stimulus dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini adalah intinya. Jadi setiap murid itu harus berusaha untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan agar menjadi lebih baik lagi. Ya, pendekatan restitusi. Jadi restitusi itu apa? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan lebih baik sesuai dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya ada bagaimana? Bukan membuat kesalahan, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Di anak kita tanya bagaimana kesalahan yang sudah mereka buat itu, kemudian mereka kita usahakan untuk bahwasannya mereka itu mengakui kesalahan itu sendiri. Bukan kita paksa kamu salah, bukan, tapi kita meminta anak untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian kita perbaiki hubungan antara guru dan murid. Jadi kalau sudah kita perbaiki hubungan itu, kemudian yang ketiga adalah berfokus pada karakter, pada sifat dan watak, bukan pada tindakan. Kemudian yang keempat adalah pada solusi. Kita tawarkan solusi, atau kalau bisa murid kita ajak untuk mencari solusi bersama-sama. Apa solusi yang terbaik dari permasalahan itu? Yang kelima adalah kita buat tawaran. Tawarannya apa? Bermacam-macam Bapak Ibu. Jadi beberapa permasalahan itu bisa kita tawarkan. Tetapi itu tawaran itu bukan sebagai sebuah paksaan. Yang keenam adalah menuntun untuk melihat ke dalam, dan yang ketujuh adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, ini adalah perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Tadi sudah kita bahas. Jadi kalau hukuman itu menyakiti harus terjadi, kemudian kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah, kita lanjut aja. Nah, ini beberapa tindakan yang sering kita lakukan di kelas. Bapak Ibu sudah beberapa melaksanakan. Kebetulan saya juga sama. Nah, seperti mencatat 100 kali. Kira-kira tindakan dari yang dilakukan oleh guru ini adalah termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi ya Bapak Ibu ya. Nomor 1 kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta push up? Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi? Olahraga. Yang keempat, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis? Konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat? Hukuman apa konsekuensi? Ya, kita cocokkan coba Bapak Ibu guru. Nah, jadi ternyata ya, lari mengelilingi lapangan basket itu termasuk sebagai konsekuensi. Ada yang tahu kenapa sebagai konsekuensi? Iya, karena masuk dalam pelajaran PJOK. Jadi ini hanya berlaku untuk pelajaran PJOK ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang lari terlambat mengelilingi lapangan itu hanya berlaku untuk PJOK. Kalau pelajaran yang lain tidak diperkenankan, karena nanti akan masuknya menjadi sebuah hukuman. Nah, ini adalah perbedaannya dengan hukuman dan konsekuensi. Tadi sudah kita bahas. Nah, kita lanjut materi selanjutnya tentang posisi kontrol. Ini kita sebagai guru, itu dalam teori posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama adalah sebagai penghukum,
yang kedua adalah sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai pemantau, dan yang keempat sebagai manajer. Menurut Bapak Ibu guru semua, kita saat ini di posisi yang mana? Apakah kita sering menjadi guru yang penghukum, atau guru yang pembuat rasa bersalah, atau bahkan sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau bahkan sebagai manajer? Luar biasa kalau semua. Nah, kebanyakan dari kita mungkin lebih banyak sebagai pembuat rasa bersalah atau bahkan sebagai teman. Harapan kami semua itu kita bisa menjadi sebagai seorang manajer. Nah, misalnya adalah seperti ini. Nah, ini ada satu contoh. Ada siswa yang tidak memakai atribut pada saat upacara bendera. Kalau kita sebagai penghukum, yang kita lakukan adalah seperti biasa, lari, hukuman fisik, itu sebagai penghukum. Atau membuat rasa bersalah. Berapa kali Pak Guru sudah memberitahu kamu, Pak Guru itu kecewa, malah menjadi anak menjadi rasa bersalah. Kita kadang posisinya juga seperti ini, membuat anak itu enggak kasihan sama Bapak Ibu guru. Ini adalah satu yang biasa kita lakukan. Atau kalau kita sebagai teman, kita ajak ngobrol murid, kemudian kita tanya, ayolah kita pakai seragam yang tertib, kita buat aturan biar Bapak bangga. Ini adalah yang kita lakukan. Nah, kali ini tidak apa-apa, tapi besok jangan diulangi lagi. Ini adalah sebagai teman. Atau sebagai pemantau. Kalau dari pemantau kita hanya memberikan konsekuensi adalah seperti ini. Kamu sudah melanggar ya. Jadi apa peraturan dan konsekuensinya sudah tahu kan? Itu aja. Nah, sudah. Ini yang pemantau. Nah, harapan kami Bapak Ibu guru bisa melakukan sebagai seorang manajer. Jadi apa yang dilakukan? Jadi kita minta anak, kita tanya anak, tahu tidak kesalahan anak itu? Biar anak menjawab kesalahannya sendiri. Tahu Pak, gitu kan? Atau tidak Pak? Kita buat mereka menjadi mengetahui tentang kesalahannya. Kalau sudah, kita akan meminta anak untuk memperbaiki kesalahan itu. Jadi kalau sudah kita tahu kesalahannya, kita minta anak untuk memperbaiki kesalahan itu. Biarkan anak mencari idenya sendiri tentang bagaimana mereka mencari jawaban atas kesalahan itu. Jangan kita arahkan, kita ajak, kamu harus seperti ini, tidak. Jadi mereka akan memperbaiki kesalahan itu. Kenapa? Kembali lagi ke posisi kontrol. Semua yang mengontrol diri mereka adalah mereka sendiri. Jadi kita tidak memiliki hak, tidak memiliki kewenangan untuk mengontrol itu. Jadi harapannya adalah kita bisa sebagai manajer mencari solusi, mencari kesalahan mereka, kita tanya kesalahan mereka, kita validasi, kemudian kita cari solusi bersama-sama antara murid dan guru. Itu posisi kontrol. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Saat ini kita diminta untuk melakukan keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas? Ya, kalau gimana kan? Iya. Ya. Benar Pak, benar Ibu. Jadi peraturan itu memang yang membuat, biasanya kalau peraturan itu yang membuat bukan murid, yang membuat adalah sekolahan atau guru sendiri. Tetapi kalau keyakinan yang membuat adalah murid, yang melaksanakan adalah murid. Jadi beberapa kita melakukan keyakinan, kemudian kita tempel, itu adalah hal yang baik. Jadi seperti ini. Kalau kita ada dua contoh pertanyaan dari saya. Ya. Kalau kita mematuhi peraturan dengan menggunakan helm saat kita naik motor, ini bisa termasuk peraturan atau termasuk keyakinan? Peraturan. Peraturan. Akan menjadi peraturan jika kita pergi kalau ada Pak Polisi.
Kita kalau naik motor pakai helm, kalau ada Pak Polisi, itu berarti menjadi sebuah peraturan. Kalau itu menjadi keyakinan Bapak Ibu guru, kemana-mana naik motor kalau harus pakai helm, untuk apa? Keselamatan. Maka itu akan menjadi sebuah keyakinan. Di kemana-mana memakai helm. Seperti kalau saya lihat di sini itu Pak Selamatnya Putri, kemana-mana kalau naik motor pakai helm. Itu menjadi sebuah keyakinan. Iya. Jadi Pak Selamat itu memiliki keyakinan bahwa dia naik motor menggunakan helm itu adalah untuk keselamatannya dia sendiri, bukan karena takut dengan Pak Polisi. Kalau takut dengan Pak Polisi maka menjadi sebuah peraturan. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya, ya, kita biasanya kalau pergi-pergi menggunakan masker dan mencuci tangan. Mau makan cuci tangan, bukan mau makan pakai masker gitu Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita ini menjadi peraturan, apa keyakinan? Tergantung. Kembali lagi seperti tadi. Akan menjadi sebuah peraturan jika kita pakai masker itu hanya untuk misalnya ya tidak ditangkap sama Pak Satpam. Kalau masuk ke ruangan harus pakai masker dan lain sebagainya. Nah, kalau kita menjadi keyakinan, maka itu masker kita pakai. Kalau pergi, kenapa? Karena ada debu dan lain sebagainya. Ini adalah keyakinan. Maka saat ini di kelas itu Bapak Ibu guru diminta untuk membuat keyakinan kelas. Jadi biar mereka membuat aturan itu sendiri dan mereka diminta untuk melaksanakan aturan itu sendiri. Jadi tidak ada peraturan. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, kalimatnya harus lebih abstrak, tidak kaku, abstrak. Yang kedua adalah berupa pernyataan universal. Pernyataan universal adalah pernyataan yang umum. Kemudian yang ketiga adalah bentuknya adalah dibuat positif. Kemudian yang keempat, sedikit mudah diingat. Jadi kalimatnya jangan panjang-panjang. Siswa mampu melaksanakan kegiatan belajar, tidak usah, langsung saja. Yang pendek saja, 1-2 kata sudah cukup. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas. Keinginan kelas itu kita laksanakan, kita terapkan. Apa permintaan anak itu yang kita terapkan. Yang keenam adalah semua warga siswa itu dilibatkan. Jadi kalau di dalam kelas kita libatkan semuanya, baik itu murid atau bahkan guru sendiri. Kita masuk ke dalam, kita buat keyakinan bersama-sama, kemudian kita terapkan itu. Yang selanjutnya adalah tentang segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan antara guru atau orang tua dengan murid untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi adalah proses bagaimana kita menghadapi permasalahan yang dilakukan antara guru dengan murid. Jadi kalau banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dilakukan oleh guru, oleh murid, kemudian guru ingin menyelesaikan masalah itu, maka kita bisa menggunakan yang namanya segitiga restitusi ini. Ada 3 hal yang dilakukan dalam segitiga restitusi itu. Yang pertama adalah kita stabilkan identitas. Jadi identitas anak kita stabilkan dulu. Menstabilkannya bagaimana? Kita tanya kenapa mereka bersalah. Salah tidak? Ya, biarkan mereka menjawab itu. Ya, kita stabilkan di situ. Kalau salah kenapa? Ya. Kita kemudian yang kedua kita validasi tindakannya. Kamu tahu nggak tindakan itu salah? Ya. Kalau tahu, ya, harusnya bagaimana? Itu validasi tindakan. Kemudian yang ketiga kita tanyakan keyakinannya. Ya. Bagaimana mereka kita tanya apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki tindakan itu. Biarkan mereka menjawab sesuai dengan keinginan mereka. Jadi yang kita tanya, kita hanya memberikan stimulus, murid yang merespon itu semua setiap hari. Jadi setiap kali ada pertanyaan, mereka akan menjawab itu dan mencari jawabannya sendiri. Misalnya adalah seperti ini, Bapak Ibu. Menstabilkan identitas. Jadi kita buat bagaimana berdasarkan prinsip dalam membuat kesalahan.
Kita tanya kesalahannya tadi apa. Kemudian kita buat dari identitas gagal ke identitas yang sukses. Jadi bukan kita hukum atau bukan kita kasih penghargaan, tetapi kita buat menjadi konsekuensi. Atau kemudian kita berikan restitusi. Kita berikan konsekuensi. Itu kita stabilkan identitas. Yang kedua selanjutnya adalah kita validasi tindakan. Caranya bagaimana? Berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Proaktifnya adalah murid mencari jawaban atas kesalahannya mereka sendiri. Jadi bukan kita yang mencari jawaban kesalahannya mereka. Biarkan mereka mencari bahwa yang mereka lakukan itu adalah salah. Iya, kedua. Yang ketiga adalah memahami dan mengendalikan kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan. Bahwasanya kebutuhan mereka itu adalah sesuatu yang harus diperbaiki. Jangan sampai murid itu kemudian dengan kesalahan yang mereka tidak bisa mereka perbaiki. Kalau sudah kita perbaiki, maka yang ketiga adalah kita buat tentang keyakinan. Kita berikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, yang bisa untuk memunculkan motivasi-motivasi intrinsik, motivasi-motivasi yang berasal dari dalam diri mereka sendiri. Dan yang kedua, kemudian mampu kita kaitkan dengan tindakan-tindakan yang salah. Jadi misalnya kalau sudah terjadi kita buat keyakinan itu, kemudian kita berikan kaitkan keyakinan-keyakinan itu dengan tindakan-tindakan bahwasannya apa yang mereka lakukan itu adalah salah. Ya. Ini adalah studi kasus. Kemarin saya melakukan restitusi terhadap satu anak. Sebenarnya mau beberapa hari ini misalnya, ya, ada beberapa anak yang datang terlambat ke sekolah. Ya. Setelah saya melakukan segitiga restitusi, kita validasi. Jadi kalau ada anak terlambat, kita melakukan itu tidak langsung kita hukum, tapi kita tanya dulu dengan segitiga restitusi. Ternyata apa yang terjadi? Ya. Setelah itu kita tanya, ternyata anak itu terlambat karena membantu orang tua. Jadi apakah kita tega menghukum anak karena mereka membantu orang tua karena terlambat ke sekolah? Kan kita tidak tega juga. Tapi kan kalau kita datang anak terlambat langsung kita marahi, itu juga menjadi identitas gagal daripada murid itu sendiri. Nah, ini beberapa video kasus yang sudah saya Jadi pada video ini saya menanyakan tentang permasalahan daripada Iqbal yang kenapa datang terlambat. Ya, saya validasi tindakannya. Ya, kenapa itu datang terlambat? Karena datangnya karena membantu orang tua yang ada di rumah. Jadi setiap beberapa minggu itu dia sering terlambat. Setelah kita validasi, kita kemudian kita tanya, kemudian yang kedua adalah kita validasi tindakannya. Kita tanya, tindakannya benar apa salah? Ya, ya, dia kemudian menjawab salah, Pak. Ya, kenapa salah? Ya, karena mengganggu orang lain. Kenapa? Teman-temannya jadi terganggu, datangnya terlambat. Kemudian bapak ibu guru harus mengulangi pelajarannya kembali. Ini adalah tindakan, dia validasi tindakan yang salah. Setelah tervalidasi tindakan yang salah itu, kemudian saya menanyakan tentang keyakinan Iqbal. Harusnya bagaimana yang harus dilakukan itu setelah kita validasi itu? Harusnya saya tidak terlambat lagi, Pak. Solusinya bagaimana? Iqbal menjawab. Jadi kita tanya solusinya bagaimana, bukan kita yang menjawab solusinya, tapi murid yang harus mencari solusinya. Pada waktu itu saya nanya, kemudian jawabannya saya akan berangkat bangun lebih pagi lagi, Pak. Jadi bisa membantu orang tua, bangunnya lebih pagi, membantu orang tua lebih dahulu. Kemudian setelah membantu, dia bisa berangkat. Jadi sampai ke sekolah tidak terlambat lagi. Kemudian kalau memang itu tidak bisa, bagaimana? Kemudian saya nanya seperti itu. Yang harus saya lakukan adalah saya kemudian melakukan tugas membantu orang tua itu setelah pulang sekolah. Itu adalah kita tanyakan keyakinannya. Jadi biarkan anak mencari jawaban dan solusi atas permasalahan yang sudah mereka lakukan sendiri. Ini adalah bentuk segitiga restitusi.
saya gitu Bapak Ibu, ya, video suaranya nggak muncul. Ya, dalam penerapan program disiplin positif itu, jadi hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, yang mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini. Jadi kita diharapkan bisa memberikan standar profesional yang baik. Kemudian bagaimana perjalanan diri kita seseorang, kita harus berposisi sebagai seorang manajer, bisa menjadi seorang guru yang memberikan among kepada murid untuk menuntun murid menjadi insan yang mandiri, yang merdeka dan yang bertanggung jawab. Terima kasih untuk pembelajaran kita pagi hari ini. Semoga sesi belajar kita ini membawa manfaat yang berguna untuk Bapak Ibu guru semua dalam mewujudkan siswa sesuai dengan pelajar Pancasila. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada pertanyaan tentang materi budaya disiplin positif ini. Monggo, Bu Widi, pakai ini Bu, ya. Kalau enggak ke depan aja Mbak. Ya, terima kasih untuk kesempatannya Pak. Yang saya tanyakan tadi tentang keyakinan kelas, ya. Itu pada saat kapan sebenarnya keyakinan kelas itu dibuat Pak? Ya, itu aja. Terima kasih Bu Widi untuk pertanyaan. Jadi kapan keyakinan kelas itu dibuat? Jadi keyakinan kelas itu dibuat adalah sebaiknya dilakukan pada saat awal kita masuk ke kelas. Jadi pada saat awal tahun pelajaran kita buat keyakinan kelas terhadap murid-murid itu. Biarkan murid mencari keinginan mereka terhadap hal-hal yang positif dari yang mereka inginkan. Misalnya datang ke sekolah tepat waktu, sampah harus dibuang di luar. Beberapa hal itu harus kita tuliskan dalam keyakinan kelas itu dalam awal tahun pelajaran. Kemudian apakah bisa berubah keyakinan kelas itu? Bisa Bapak Ibu. Jadi seiring berjalannya waktu keyakinan kelas itu makin lama karena mereka yakini itu hal-hal yang positif, maka menjadi hal yang baik. Kalau sudah baik bisa kita hilangkan keyakinan kelas itu, atau kalau dalam perjalanannya kemudian ada hal yang perlu kita tambah, keyakinan kelas itu bisa kita rundingkan bersama. Intinya adalah keyakinan kelas itu adalah kita buat dari siswa, kemudian kita kembalikan ke siswa untuk menerapkan itu. Itu adalah keyakinan kelas. Itu Bu Widi. Ada lagi? Monggo Pak Adi. Terima kasih untuk kesempatannya. Pertanyaannya seperti ini, berkaitan dengan restitusi. Itu kan mirip dengan yang namanya wawancara dengan siswa memperbaiki kesalahan mereka. Terkadang peserta didik atau murid merasa bahwa untuk diberikan arahan satu kali, mereka terkadang belum langsung bisa mengerti dengan arahan yang kita berikan, atau mereka ambil kesimpulan atau keyakinan itu, terkadang mereka akan melanggar sendiri. Kira-kiranya ketika proses restitusi itu terjadi berulang kali, termasuk gagalkah proses restitusi atau harus hanya satu kali? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan. Jadi memang dalam kegiatan
bisa langsung berhasil Bapak Ibu. Jadi kadang-kala karena kita itu murid kan memiliki permasalahan sendiri yang kita tidak ketahui. Kadang-kala kita menanyakan itu, kemudian permasalahan itu sudah terselesaikan oleh murid itu sendiri, kemudian murid bisa saja memberikan jawaban yang bagus, malah iya, tapi pada pelaksanaannya tadi berubah, tidak sesuai yang kita harapkan. Yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah memberikan nilai-nilai kebajikan. Kita berikan motivasi, semangat dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi hal-hal yang baik, kamu tetap menjadi siswa yang bagus. Kita berikan nilai-nilai motivasi itu. Karena apa? Karena kembali lagi posisi kontrol kita tidak bisa kita mengontrol murid. Tetap yang mengontrol itu adalah mereka sendiri. Jadi kalau kita sudah memberikan solusi, intinya kita sudah memberikan stimulus dengan menggunakan segitiga restitusi itu. Dengan kita stimulasi, kemudian kita validasi. Kalau itu memang sudah kita buat keyakinan dan kemudian mereka melanggar lagi, kita tetap memberikan nilai-nilai kebajikan. Jadi memang kita tidak bisa langsung bisa berhasil, Pak. Karena kembali lagi kontrol yang memegang kontrol adalah murid itu sendiri. Sama seperti waktu awal tadi kita buat, bahwasanya memang kita tidak bisa mengontrol murid secara sepenuhnya. Yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki itu. Guru bisanya adalah menuntun. Kita tidak bisa memaksa mereka untuk menjadi hal yang baik, tapi guru bisanya adalah menuntun. Maka saat ini kan proses paradigma pembelajaran kita kan berbeda, berubah. Kalau dulu itu kita seringnya anak harus sesuai dengan kita inginkan, lagi-lagi tadi ilusi bahwasanya kita bisa mengontrol murid. Jadi murid itu tidak bisa kita kontrol. Jadi tetap yang bisa nilai kontrolnya adalah mereka. Jadi memang kita hanya bisa memberikan nilai-nilai kebajikan. Kemudian kalau itu memang tidak mampu, ya kembali lagi restitusi lagi, berulang terus seperti itu. Karena saat ini tidak bisa ada yang bisa mengontrol murid selain mereka, murid itu sendiri. Itu Pak. Ada lagi? Tidak ada? Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada, saya kembalikan ke moderator untuk menutup acara. Sebelum saya ditutup oleh moderator, saya akhiri materi presentasi kita tentang pemahaman budaya positif. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Bapak Ibu kali sangat luar biasa sekali. Mohon untuk berkenan sekali lagi memberi tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ibu. Luar biasa memang betul bahwa apa yang disampaikan Pak Didik itu sangat menginspirasi kita sehingga bisa menggairahkan energi kita, bisa merecas kembali energi kita untuk bersama-sama memperbaiki diri, mengubah diri menjadi pribadi seorang guru yang lebih baik. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup, akan saya bacakan terlebih dahulu kesimpulan pada kesempatan kali ini. Yang pertama tadi Bapak Didik Haryanto menyampaikan berbagai pengalaman beliau, wawasan beliau mengenai disiplin positif, keyakinan kelas, segitiga restitusi, kemudian posisi kontrol kita, bahwa kita tidak bisa mengontrol murid, tapi mereka sendiri yang mengontrol diri mereka. Memang guru itu bisanya menuntun. Ilusi bahwa guru bisa mengatur itu memang benar adanya. Jadi yang bisa mengatur diri murid adalah diri mereka sendiri. Saya suka sekali dengan tadi kalimat Pak Didik Haryanto tentang bahwa kita tidak bisa mengatur murid, jadi tidak bisa sekali, dua kali memberi arahan, bahkan kadang sudah diberi arahan mereka menjawab iya, tapi pada kenyataannya mereka berubah. Jadi kita harus tetap bersemangat, tidak bosan-bosannya memberikan kebaikan, memberikan nilai-nilai kebajikan kepada murid-murid kita. Semoga murid-murid kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih baik di kemudian hari. Demikian Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita sudah selesai. Mari kita tutup bersama-sama dengan berdoa bersama.
kami perkenankan kepada Bapak Saiful Mukmin SPDI untuk berkenan memimpin doa. Monggo Pak Ibu. Mari kita tutup pada siang ini dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Rabbana Terima kasih Bapak Saiful Mukmin SPDI yang berkenan memimpin doa untuk kita semua. Semoga kebaikan tercurah dari doa-doa kita yang telah kita lantunkan bersama. Ibu Bapak, tibalah kita Pak penghujung acara, yaitu penutup. Mari bersama-sama kita tutup acara diseminasi disiplin positif yang telah dibawakan oleh Bapak Didik Arianto SPD selaku CGP Angkatan 10 Kabupaten Pemalang dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Bapak Ibu. Terima kasih Pak Didik atas berbagi ilmunya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Terima kasih pada kelas 8B pada kesempatan hari ini Pak Guru ingin kita membuat yang namanya keyakinan kelas. Kalau biasanya kemarin kita sering membuat yang namanya peraturan kelas, hari ini kita buat yang namanya keyakinan kelas. Tahu nggak perbedaan antara peraturan dengan keyakinan? Tidak. Kalau peraturan itu yang buat siapa peraturan? Yang buat siapa? Kan ada peraturan sekolah. Yang buat siapa? Sekolah. Diri kita bukan. Yang buat kita sendiri apa bukan? Bukan. Ya, jadi kalau peraturan itu yang membuat itu adalah orang lain, yang melaksanakan adalah kita. Ya, kalau keyakinan kelas itu adalah kebalikan dari kalau keyakinan kelas itu bukan seperti peraturan kelas, bukan seperti peraturan, tetapi keyakinan kelas itu adalah peraturan yang dibuat oleh kita, kemudian yang melaksanakan adalah kita. Ya, itu bedanya. Jadi hari ini kita buat yang namanya keyakinan kelas. Jadi saya meminta kalian membuat satu keinginan yang harus kalian laksanakan di kelas ini. Kira-kira apa yang ingin kalian lakukan di kelas ini agar kelas ini menjadi lebih baik? Bayangkan satu saja. Kalau lebih dari satu boleh nggak Pak? Boleh. Ya, nanti silakan tuliskan satu keinginan kalian tentang keyakinan kalian yang ada di kelas ini. Ya, apa saja? Boleh tentang pembelajaran, boleh tentang sopan santun, boleh tentang kedisiplinan atau apapun. Silakan diungkapkan, dituliskan tentang keyakinan kalian, nanti akan kita tempelkan di sini dan akan kita identifikasi. Itu ya. Silakan.
Jika sudah selesai menuliskan tentang keyakinan kelas kalian, silakan untuk ditempelkan di papan tulis yang ada di depan. Silakan ditempel. Bebas tempatnya, mana saja sesuai keinginan kalian. Terima kasih sudah menuliskan keyakinan kelas kalian. Kita akan identifikasi satu persatu keyakinan kelas apa yang kalian inginkan untuk kebaikan kelas kita di 8P ini. Yang pertama, paling atas, masuk tepat waktu. Berarti intinya apa ini masuk tepat waktu? Disiplin. Kita tempel dulu. Datang tepat waktu, sama ya, disiplin. Masuk kelas harus tepat waktu, sama disiplin. Berangkat ke sekolah tepat waktu, disiplin. Kita langsung tempel semua saja, nggak apa-apa. Di saat guru masuk, siswa berada di dalam kelas, berarti kita harus tepat waktu juga. Jam pelajaran tidak ada yang berbicara. Datang ke sekolah tepat waktu. Membuang sampah sembarangan. Saat jam kos tidak boleh berisik. Tidak boleh membuang sampah. Tadi ada yang tidak boleh membuang sampah ya. Memasuki kelas tepat waktu. Ketika jam pelajaran tidak boleh sambil makan. Makan. Nanti mana makan? Makan. Menghargai satu sama lain. Di dalam kelas sebelum bel masuk, tadi ada ya. Nah, yang anak-anak. Melaksanakan piket. Menjaga kesopanan, tidak boleh saling membuli. Datang ke sekolah tepat waktu. Datang tepat waktu. Dalam kelas tidak boleh berisik. Tadi apa ya? Ya, dari ada 1, 2,
keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati. Ya, nanti ini bisa kita. Yang pertama, ke sekolahan kalian harus datang tepat waktu. Kesepakatan kita. Sepakat nggak kita seperti itu? Nah, oke, kesepakatan kita. Jadi kalau berangkat ke sekolah harus datang tepat waktu. Yang kedua, pada saat jam pelajaran tidak boleh berisik. Sepakat apa tidak? Ya, jadi kalau pelajaran ada yang berbicara, nanti ada konsekuensinya. Yang ketiga, tidak boleh membuang sampah sembarangan di dalam kelas. Sepakat? Sepakat. Ya. Yang ketiga, tidak boleh merusak benda yang ada di dalam kelas. Sepakat nggak? Sepakat. Menghargai. Sepakat nggak? Menghargai siapa ini? Satu sama lain. Berarti sama teman harus saling menghargai. Sepakat. Melaksanakan piket. Sepakat nggak? Sepakat. Menjaga kesopanan terhadap guru dan teman. Oke, sepakat. Oke, kita pindah lagi di sini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kesepakatan kelas dari 8B yang harus dilaksanakan secara bersama-sama. Oke, selanjutnya setelah kesepakatan ini tercapai, maka salah satu dari kalian nanti silakan untuk tanda tangan ke depan sebagai bentuk dari kesepakatan kita bersama. Terima kasih untuk kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati hari ini. Semoga dapat dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan manfaat untuk kelas 8B secara bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf.